Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Imro'atu Marhamah dari kelas PIA semester 5 dengan NIM 1908101108. Izin mengumpulkan tugas hafalan dari hadis 6 sampai ke 13. Hadis 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflisu qalu al muflisu kina man la dirham lahu wala mata' faqala al muflisu min amti ya'ti yawmal qiyamah bisolatihi wa siyam wa zakka wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akalama la hadha wa safkada ma hadha wa suraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadhi min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ukhida min khotoyahum faturahat alaihi thumma taraha finnar. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda." Rasulullah bersabda bahwasannya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Selain itu, ia juga memfitnah, menuduh, berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya itu habis sebelum kesalahannya terselesai, maka dosa yang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Menurut Abu Isa, hadis ini hadis hasan. Hadis 7. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi wa qala ilahuma ala khairihi wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una Allah wa yuraghibuna ilaihi fa insya'allah a'tahum wa insyaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqh wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal fa innama bu'ithtu mu'alliman wa qala thumma jalasa fihim, yang artinya bahwasannya Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid itu beliau mendapat dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sementara itu, kelompok yang kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa mereka jika Allah menghendakinya. Begitu pula sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu. Mereka lebih utama, maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darmini. Hadis 8. An Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut yusallina 'ala mu'allimin nasil khair. Yang artinya dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atau alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kalian semua. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya juga dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unah mal'unah ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimu aw muta'allim. Yang artinya itu dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim atau guru dan peserta didik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis 10. An Umar bin Syu'aib an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna' sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya berkata, Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka. Hadis 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salal bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jada'a. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda setiap anak dilahirkan menurut fitrah atau potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Hadis 12. Anak-anak bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza shkasa adwa ta'alahu sya'ira jasadihi bis-sahri wal hummi. Yang artinya itu Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya. Hadis 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala sabbi wala hammi wala adza wala ghammi hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, kegalauan pikiran, atau kegelisahan hati sampai tertusuk duri akan dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian hafalan hadis dari saya, Pipit Imro'atul Marhamah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.